Oke, selamat malam. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan topik yaitu e-agriculture untuk menjawab forum dari mata kuliah Big Data and Technologies. Nah, di sini inilah yang akan saya bahas. Jadi yang pertama ada analisis yang digunakan, lalu yang kedua ada tipe analisisnya, lalu yang terakhir yang ketiga mode analisis apa yang dipilih, yang keempat data konektor yang cocok, yang kelima ada teknik analisis yang dipakai, dan yang terakhir pola analisis yang digunakan. Nah, analisis yang digunakan dalam e-agriculture ini ada 3, yaitu analisis perspektif, yaitu analisis preskriptif, analisis prediktif, dan analisis deskriptif. Kalau analisis preskriptif itu adalah analisis yang memberikan rekomendasi mengenai tindakan otomatis berdasarkan data, yaitu seperti kapan harus menyiram tanaman tersebut, lalu menambahkan pupuk, dan yang terakhir menyemprot pestisida. Sedangkan analisis prediktif adalah memprediksi kemungkinan serangan hama, penyakit, perubahan lingkungan berdasarkan pola data historis. Lalu yang terakhir ada analisis deskriptif, yaitu analisis yang memberikan wawasan tentang data historis seperti grafik, pH air, atau tren serangan hama. Tipe analisis yang digunakan dalam e-agriculture ini ada 2, yaitu real-time analysis dan batch analysis. Nah, kalau yang real time ini yaitu untuk memantau kondisi lingkungan seperti pH air atau keberadaan hama secara langsung. Kalau batch analysis ini yaitu untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, atau misalnya seperti tren penggunaan pupuk harian. Teknik analisisnya dalam e-agriculture ini ada 4. Yang pertama ada machine learning, yaitu untuk mendeteksi pola hama atau penyakit berdasarkan citra kamera, yaitu juga menggunakan image recognition. Lalu ada data mining. Data mining ini untuk menemukan hubungan tersembunyi antara usia tanam, kondisi lingkungan, dan kebutuhan pupuk. Dan time series ini untuk memantau data mengenai kelembapan tanaman. Lalu yang terakhir ada clustering ini merupakan untuk mengelompokkan tanaman berdasarkan kebutuhan nutrisi atau resiko terkena penyakit. Pola analisis yang digunakan yang cocok yaitu ada rule based analysis. Misalnya jika pH di atas 7 maka tanaman tambahkan air asam. Jika deteksi hamanya lebih dari 70% maka akan disemprot pestisida. Lalu ada pattern recognition, yaitu untuk mengenali pola serangan hama atau kebutuhan pupuk. Yang ketiga ada anomaly detection, yaitu untuk mendeteksi kondisi yang tidak normal seperti kenaikan pH yang tiba-tiba atau serangan hama mendadak. Dan yang terakhir ada predictive modeling, yaitu untuk memprediksi kebutuhan pupuk atau resiko penyakit di masa depan. Data konektor yang cocok ada 4, ya, di sini terbagi menjadi 4, yaitu IoT devices. Di agriculture itu digunakan untuk sensor seperti pH air, mengukur pH air, kelembapan, suhu, dan kamera melalui deteksi hama. Untuk hama. Cloud storage, platformnya yang digunakan seperti AWS S3, Google Cloud Storage, atau Azure Blob Storage yang digunakan untuk menyimpan data. API connector
Ini digunakan untuk mengintegrasi data dari perangkat keras atau IoT ke sistem analytics. Lalu yang terakhir ada database. Database ini terbagi menjadi dua, SQL. Misalnya SQL itu seperti MySQL atau PostgreSQL atau NoSQL seperti MongoDB untuk menyimpan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Sekian presentasi dari saya.